Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah biasa digunakan dalam berbagai operasi hitung, baik itu pembagian, perkalian, penambahan, ataupun pengurangan. Bilangan cacah juga dikenal sebagai bilangan bulat non-negatif, adalah jenis bilangan yang digunakan untuk menghitung objek atau menyatakan urutan. Bilangan cacah juga mencakup semua bilangan bulat positif termasuk 0 dan tidak melibatkan bilangan pecahan atau negatif. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan cacah digunakan dalam berbagai konteks termasuk matematika dasar dan statistik. Nah, kemudian dikutip dari buku pembelajaran matematika SD kelas tinggi pada tahun 2022, karya Nurlay Apana DKK, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Bilangan cacah selalu diawali dengan 0, karena dipakai untuk menyatakan himpunan yang karena alasan tertentu tidak memiliki anggota sama sekali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilangan cacah adalah satuan dalam sistem matematis yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambah atau dikalikan. Himpunan bilangan cacah adalah himpunan yang semua unsur-unsurnya bilangan cacah, seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya dikutip dari buku Bilangan Rumus Matematika SMP karya Sri Lestari, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 0 sampai bilangan tak terhingga, yakni dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan yang dimaksud adalah bilangan positif, sehingga bilangan negatif tidak termasuk. Sifat-sifat operasi bilangan cacah, selain mengerti tentang definisi, kita juga perlu tahu apa itu sifat-sifat dari jenis bilangan ini. Nah, berikut sifat-sifat operasinya. Yang pertama itu sifat tertutup. Sifat yang satu ini berlaku jika jenis bilangan hasil operasi sama dengan jenis bilangan-bilangan yang beroperasi. Contohnya, penjumlahan bilangan-bilangan asli menghasilkan bilangan asli. Penjumlahan bilangan-bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Dua, yaitu sifat komutatif. Sifat yang selanjutnya adalah sifat komutatif. Maksud dari sifat ini ialah bilangan berlaku pada operasi dua bilangan yang susunan bilangan tidak mempengaruhi hasil operasi. Nah, adapun contohnya yaitu misalnya R ditambah S sama dengan S ditambah R, yaitu operasi penjumlahan. Selanjutnya yaitu R dikali S sama dengan S dikali R, yaitu operasi perkalian. Nah, ketiga itu sifat asosiatif. Sifat asosiatif berlaku pada operasi bilangan yang urutan penyelesaiannya tidak mempengaruhi hasil operasi. Urutan penyelesaiannya biasanya menggunakan tanda kurung. Contohnya, R ditambah dalam kurung S plus T sama dengan dalam kurung R plus S ditambah T, itu operasi penjumlahan. Nah, kemudian R dikali dalam kurung S dikali T sama dengan dalam kurung R kali S dikali T, itu operasi perkalian. Nah, selanjutnya yaitu ada identitas. Identitas adalah bilangan yang jika dioperasikan dengan bilangan R, maka akan menghasilkan bilangan R. Contohnya, R dikali 0 sama dengan R. Identitas pada operasi penjumlahan adalah bilangan 0. R dikali 1 sama dengan R, identitas pada operasi perkalian adalah bilangan 1. Nah, kemudian yaitu 5, sifat distributif. AB ditambah AC sama dengan A dalam kurung B plus C, contoh bilangan cacah. Pembahasan selanjutnya ialah contoh dari bilangan cacah yang juga terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu bilangan cacah genap, mulai dari 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Bilangan cacah ganjil mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19, dan seterusnya. Selanjutnya itu
Operasi hitung bilangan cacah. Bilangan cacah dapat dihitung dengan beberapa operasi hitung, yaitu berikut macam-macam operasi pada bilangan cacah. Yang pertama itu ada penjumlahan. Bilangan cacah pada penjumlahan digambarkan dengan prinsip jika himpunan R memiliki R elemen, kemudian himpunan S merupakan himpunan saling lepas, maka penjumlahan R dan S dinyatakan dengan R plus S yang merupakan elemen gabungan dari himpunan R dan himpunan S. Nah, dengan penjumlahan ini dapat dipahami sebagai ide mengambil dua hal yang sama secara bersamaan dan menggabungkannya. Biasanya siswa mulai berlatih penjumlahan dengan menggunakan objek, contohnya 2 apel dan 3 apel diambil dari 2 keranjang berbeda dan disatukan dalam keranjang baru, maka penjumlahan adalah 2 plus 3. Nah, dalam operasi penjumlahan, bilangan cacah memiliki beberapa sifat, yakni bilangan cacah bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Artinya, jika suatu bilangan cacah dijumlahkan dengan bilangan cacah lain, maka hasilnya adalah bilangan cacah. Dia tidak akan menjadi bilangan negatif. Nah, untuk kemudian yaitu memiliki identitas penjumlahan 0, yakni jika suatu bilangan cacah dioperasikan dengan bilangan 0, maka hasilnya itu adalah bilangan cacah itu sendiri. Contoh, 4 ditambah 0 itu sama dengan 4. Nah, kemudian bilangan cacah bersifat kumulatif. Pada penjumlahan di sini berlaku prinsip A plus B, yaitu sama dengan B plus A. Nah, selanjutnya, bilangan cacah bersifat asosiatif. Pada operasi penjumlahan untuk sembarang bilangan cacah, contoh pada bilangan A, B, dan C berlaku yaitu A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Keduanya terlihat berbeda tetapi hasil akhir akan tetap sama. Nah, untuk yang kedua yaitu operasi pengurangan. Pengurangan adalah pengambilan suatu objek dari kumpulan objek. Jika suatu bilangan cacah A dikurangi dengan bilangan B, maka akan menghasilkan C. Operasinya dilambangkan dengan A dikurang B sama dengan C. Dalam hal ini, operasi yang berlaku berkebalikan dengan penjumlahan. Bisa dikatakan bahwa jika A dikurang dengan B sama dengan C, maka B ditambah C sama dengan A. Bilangan cacah ini pada operasi pengurangan memiliki sifat-sifat yaitu pertama, tidak memenuhi sifat tertutup karena tidak setiap pengurangan A dan B menghasilkan bilangan cacah juga. Hasilnya bisa berupa bilangan negatif. Nah, kemudian itu tidak memenuhi sifat pertukaran. Artinya A, B tidak sama dengan B dikurang A. Sifat pertukaran hanya berlaku jika A dan B memiliki nilai sama dan hasilnya akan 0. Nah, kemudian itu tidak memenuhi sifat identitas, artinya A dikurang 0 sama dengan 0 dikurang A. Contohnya, 4 dikurang 0 sama dengan 0 dikurang 4. Nah, terakhir itu tidak memenuhi sifat pengelompokan atau kumulatif. Jika ada 3 bilangan cacah A, B, dan C, maka A dikurang dalam kurung B dikurang C sama dengan yaitu dalam kurung A kurang B dikurang dengan C. Contohnya, 5 dikurang dalam kurung 2 dikurang 1, maka sama dengan itu dalam kurung 5 dikurang 2 dikurang dengan 1. Nah, dalam operasi pengurangan bilangan cacah ini dikenal sebagai konsep, yaitu yang pertama yaitu konsep mengambil. Ada 6 contohnya, yaitu ada 6 donat di dalam kotak. Nina memakannya sebanyak 2 donat. Berapa banyak donat yang tersisa di dalam kotak? Jawabannya yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4 donat. Nah, kedua yaitu ada konsep membandingkan. Contohnya, Mario membeli 150 permen dan Rifai mempunyai 123 permen. Berapa selisih permen yang dimiliki Mario dan Rifai? Jawabannya adalah 150 dikurang dengan 123 itu sama dengan 27. Konsep menambahkan bilangan yang sesuai. Contoh, Hana memiliki 86 ballpoint, kemudian Hana memberikan 10 buah ballpoint kepada Risma. Berapa ballpoint yang tersisa pada Hana? Jika
10 dikurang B sama dengan 86, maka B sama dengan 86 dikurang 10, yaitu sama dengan 76. Nah, selanjutnya yaitu ada operasi perkalian. Pada operasi perkalian, bilangan cacah berlaku prinsip sebagai berikut, yaitu jika terdapat bilangan cacah R dan S, maka hasil dari R dikali S adalah jumlah S yang ditambahkan dengan sebagai R kali. Misalnya, R sama dengan 4 dan S sama dengan 5, maka 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 4 kali, yaitu kan, atau kata lain itu penambahan hingga 4 kali. Bilangan cacah pada operasi perkalian memiliki sifat yang mirip dengan operasi penjumlahan, yakni yang pertama itu bersifat tertutup, artinya hasil perkalian bilangan cacah adalah bilangan cacah juga. Yang kemudian ada unsur identitas pada perkalian, artinya semua bilangan cacah yang dikali 0 akan menghasilkan 0. Contoh, 5 dikali 0 sama dengan 0. Nah, kemudian yaitu berlaku sifat komutatif, artinya A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian bersifat asosiatif, artinya dalam kurung A dikali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada operasi pembagian. Pada operasi pembagian ini merupakan kebalikan dari operasi perkalian.